kabar kalian semua anak-anakku? Semoga anak-anak semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Nggak kerasa ya, hari ini udah hari Sabtu lagi. Hari Sabtu yang lalu Bu Uswa udah ngasih kalian materi tentang apa sih bimbingan konseling. Nah, hari ini Bu Uswa akan memberikan kalian layanan informasi tentang tips dalam menghindari pergaulan bebas di usia remaja seperti kalian. Bu, emangnya usia remaja itu siapa sih? Emangnya aku udah remaja? Nah, Ibu kasih tahu ya, Nak ya. Anak-anak seusia kalian ini adalah masuk remaja awal, kelas 7, kelas 8, kelas 9 masuk remaja awal, remaja, kemudian remaja akhir dan menuju dewasa awal. Nah, kalian harus tahu dulu tentang ini. Apa sih pergaulan bebas? Ada yang tahu? Jadi Ibu kasih tahu ya, pergaulan bebas itu adalah pergaulan yang di luar batas usia kalian atau bergaul secara bebas. Contohnya seperti mau minum minuman keras atau melakukan seks bebas, itu namanya pergaulan bebas ya. Kalian perlu tahu tentang ini semua supaya kalian bisa waspada dan hati-hati. Lalu bagaimana sih Bu Uswah caranya menghindari agar kita ini tidak terjerumus dengan pergaulan bebas? Mau tahu? Dengerin sampai selesai ya, perhatiin video Ibu sampai dengan selesai. Jadi Ibu akan ngasih tahu kalian dulu penyebab pergaulan bebas. Penyebab dari pergaulan bebas itu yang pertama adalah kurangnya pengawasan dari orang tua. Itu salah satu penyebab awal terjadinya pergaulan bebas. Yang kedua adalah lingkungan yang kurang baik. Kalau kalian tinggal di lingkungan yang membuat kalian terpengaruh untuk melakukan hal-hal yang dilarang, itu adalah salah satu penyebab terjadinya pergaulan bebas. Kemudian yang selanjutnya adalah salah dalam memilih teman. Maksudnya apa, Bu? Berarti menurut Bu Uswah kita harus pilih-pilih milih teman. Nggak gitu, Nak. Nggak gitu konsepnya ya, Nak ya. Salah memilih teman itu maksudnya gini, kamu tidak bisa membedakan mana teman yang bisa membawa kamu ke jalan yang benar, atau kamu tidak bisa membedakan mana teman yang bisa membawa kamu ke jalan yang salah. Jadi kamu gak boleh salah milih teman. Bukan pilih yang kaya atau yang miskin ya, atau yang cantik atau yang tidak cantik, bukan. Atau yang ganteng atau yang tidak ganteng, bukan. Tapi kamu harus pandai memilih teman. Lihat mana teman yang mengajak kamu dalam kebaikan, maka kamu harus berteman dengan dia. Tapi kalau kiranya dia mulai aneh, ngajakin kamu, yuk kita coba ngerokok yuk, nah itu tinggalin deh. Apalagi anak seusia kalian. Untuk yang laki-laki ya, anak-anak usia sekolah SMP itu sistem organ tubuh dalam badannya itu belum sekuat dengan orang-orang dewasa. Paru-parunya, jantungnya, semuanya. Ketika kamu mencoba untuk menghisap rokok, belum tentu sistem organ tubuh kamu kuat seperti orang-orang dewasa. Itu bisa menyebabkan kematian bahkan ya. Makanya kalian gak usah deh coba-coba ngerokok masih SMP. Nanti kalau udah saatnya silahkan. Kemudian itu tadi adalah penyebab pergaulan bebas. Oh ya, Ibu lupa, yang pertama itu adalah kurangnya iman tadi ya. Penyebab pergaulan bebas yang pertama adalah kurangnya iman. Yang kedua adalah kurang perhatian dari keluarga. Yang ketiga adalah lingkungan yang salah. Yang keempat adalah salah pilih teman. Dan yang terakhir adalah akses informasi. Apa tuh, Bu, akses informasi? Yaitu di handphone kamu itu kan banyak aplikasi, ada Telegram, ada WhatsApp, ada Instagram, ada Facebook dan lain sebagainya. Kalau kalian salah menerima informasi, kalian bisa terjebak dan terjadi pergaulan bebas. Apalagi kalau kalian tidak dibentengi dengan iman dan agama yang kuat. Makanya salah satu nih, nanti Ibu kasih tahu ya, salah satu tips supaya kamu bisa terhindar dari pergaulan bebas itu apa aja. Yang penting kamu sekarang udah ngerti apa itu pergaulan bebas, apa itu penyebabnya. Lalu Ibu yang terakhir akan kasih tahu bagaimana cara menghindari pergaulan bebas tersebut. Yang pertama, dengerin ya. Kamu harus memperkuat iman kamu. Kamu harus memperkuat agama kamu. Caranya gimana, Bu? Caranya kamu harus berkumpul dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang mengajak kamu selalu mengingat Allah, orang-orang yang mengajak kamu selalu mengingat kebaikan. Kalau ada teman kamu yang mengingatkan kamu kebaikan tentang sholat, mengingatkan kamu harus berbakti kepada orang tua, pegang erat tangannya sampai hari kiamat. Karena dia akan menolong kamu nanti di saat hari kiamat. Tapi kalau ada kawan kamu yang menjerumuskan kamu ke dalam jalan yang salah, tinggalkan dia jauh-jauh. Karena nanti dia akan menuntut kamu di akhirat. Makanya jangan salah pilih teman. Yang kedua, membentuk karakter yang positif. Seperti apa? Maksudnya apa, Bu? Membentuk karakter yang positif. Dari kecil
Itu sebenarnya dari kecil ya, tapi tidak ada kata terlambat. Dari kecil orang tua kamu harus sering-sering menanamkan hal-hal positif. Ayo nak, sebelum berangkat sekolah kamu harus mengucapkan salam. Nah, nanti kalau di jalan kamu ketemu batu besar, kiranya itu bisa menghalangi orang lain untuk lewat, tolong disingkirin ya. Atau nah, kalau kamu melihat sampah di depan rumah atau melihat sampah yang kiranya tidak sesuai dengan tempatnya, tolong dibuang ke tempat sampah ya. Contohnya seperti itu. Tapi kalau udah gede kayak gini, Bu, aku udah SMP kayak mana? Tidak ada kata terlambat. Kamu bisa menanamkan karakter positif dalam diri kamu, misalnya dimulai dari bangun tidur. Dari bangun tidur kamu harus melakukan baca doa. Setelah baca doa kamu langsung wudhu, sholat subuh. Syukur-syukur alhamdulillah kalau di antara kalian ada yang bisa bangun sholat malam ya. Bisa sholat malam. Nah, itu dari bangun tidur kamu udah baca doa, kamu udah membantu orang tua, kamu sudah berkata-kata yang positif. Itu akan membentuk karakter positif pada diri kamu. Jadi itu harus terbiasa ya. Kamu harus membiasakan. Awalnya mungkin terpaksa, lama-lama kamu akan terbiasa. Kemudian yang selanjutnya adalah jangan salah pilih teman seperti yang tadi itu. Kamu harus memilih teman. Pilih teman yang baik. Pilih teman yang mengajak kamu dalam kebaikan. Terus kamu harus mempererat hubungan kamu dengan orang tua kamu. Kamu harus menjaga hubungan kamu dengan orang tua kamu. Harus baik sama orang tua, harus terbuka sama orang tua, harus terbuka, tuh yang paling penting. Kamu harus terbuka dengan orang tua kamu. Apapun yang kamu rasakan, apapun yang terjadi dengan diri kamu, silahkan kalian ceritakan kepada orang tua kalian ya. Supaya itu mempererat hubungan kamu dengan orang tua. Sehingga kalau ada apa-apa, gak ada yang disumputin, ada keluhan apa-apa, kamu bisa cerita sama orang tua kamu. Kemudian yang selanjutnya adalah kalian harus tahu tentang bahaya seks. Nah, anak-anak seusia kalian ini belum bisa membedakan akibat kedepannya itu seperti apa kalau kalian melakukan seks bebas. Kalian harus paham nak, seks itu tidak boleh dilakukan oleh anak seusia kalian. Tapi kalian boleh mengetahuinya untuk mengantisipasi atau untuk menjaga diri ya. Untuk anak seusia kalian itu tidak boleh, bahkan sangat dilarang dan nggak boleh melakukan hal-hal yang berbau-bau dengan seks. Berdua-duaan dengan bukan lawan jenis atau bukan mahramnya. Ya, terus pegang-pegangan tangan, berpeluk-pelukan seperti Teletubbies ya, dempet-dempetan, itu nggak boleh. Itu akan mendekatkan kamu kepada seks bebas. Jadi daripada kamu nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, jauhi. Jangan melakukan hal-hal yang mendekati zina. Jadi gini nih sistemnya nih ya. Berawal dari tatap-tatapan, jatuh cinta, pegang-pegangan tangan, habis pegang-pegangan tangan, peluk-pelukan dan seterusnya. Daripada itu terjadi sama kamu, lebih baik hindari. Terus emang gak boleh Bu orang itu kagum sama orang? Ya boleh dong. Manusia itu memang dikasih rasa cinta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikasih rasa kagum. Tapi yang gak boleh itu kalau kamu berlebihan. Kagumlah dalam doa. Kalau kamu misalnya kagum sama seseorang, Masya Allah orang itu cantik banget, Masya Allah orang itu ganteng banget, ya udah kagum aja dalam doa, nggak usah kamu ungkapin terus jadian terus pacaran dan terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Itu tidak perlu ya nak ya. Kita semua boleh kagum atas ciptaan Allah, itu semua wajar. Yang tidak wajar adalah apabila kamu mengagumi seseorang berlebihan dan akhirnya melakukan hal-hal yang dilarang ya. Kemudian yang selanjutnya adalah menghindari lingkungan yang tidak kondusif. Maksudnya apa Bu lingkungan yang tidak kondusif? Hindari lingkungan yang dimana di situ isinya adalah orang-orang yang suka mabuk-mabukan, orang-orang yang suka melakukan hal-hal yang menjerumus ke arah yang jauh atau melakukan hal-hal yang gak baik, suka begadang, yang gak ada manfaatnya. Kalau begadang ngaji atau melakukan seni agama, hadroh dan lain-lain gak apa-apa. Tapi kalau kamu begadang yang tidak bermanfaat, gitar-gitaran sampai akhirnya minum-minuman air keras yang dilarang, nah itu yang nggak boleh. Jadi kamu harus memilih lingkungan yang kondusif. Lingkungan yang kondusif mana? Lingkungan yang selalu dekat dengan masjid, ya nggak selalu ya pokoknya lingkungan yang baik ya. Kalau bisa ya jadi anak Risma, ikut-ikut ngaji kumpulan Risma gitu ya, supaya kamu bisa menemukan lingkungan yang kondusif. Kemudian yang selanjutnya mengisi waktu luang dengan hal-hal yang baik. Kamu hobinya apa nak? Hobi kamu main bola, silakan tafadhol main bola Bu, tapi kan masih covid kayak gini. Ya silakan aja kamu cari tempat yang aman, lakukanlah olahraga atau kesukaan kamu yang dapat mengisi waktu luang kamu. Entah yang perempuan suka nyulam, suka masak, suka apa, silakan. Apalagi kan sekarang teknologi udah canggih, kalian bisa bikin konten yang bermanfaat, kalian bisa bikin video yang membuat orang lain itu terinspirasi dengan video kalian. Lakukanlah waktu luang kalian dengan hal-hal yang bermanfaat. Kemudian yang selanjutnya memperluas pengetahuan. Caranya gimana Bu?
Ya gabung sama orang-orang yang baik, gabung sama orang-orang yang pintar, gabung sama orang-orang yang berpengalaman. Berpengalaman berarti sama orang tua, nggak juga. Berpengalaman kepada berteman dengan teman-teman yang berpengalaman itu yang lebih banyak ilmunya daripada kamu. Ya nggak apa-apa gabung sama kakak kelas yang kiranya dia bisa memberikan ilmu kepada kamu, nggak apa-apa, temenin yang begitu-begitu. Kemudian kamu harus memperbaiki komunikasi kamu dengan orang tua. Ya nak ya, kalian tuh banyak banget yang suka nutup-nutupin dari orang tua, nutup-nutupin rahasia apa. Pokoknya kalian tuh nggak terbuka. Nah, kamu mulai hari ini setelah dengar layanan informasi dari ibu, kamu harus terbuka sama orang tua kamu ya. Kamu harus memperbaiki komunikasi kamu dengan orang tua kamu. Kemudian kamu ingat, kalian adalah siswa dan siswa itu punya peraturan di sekolah. Walaupun lagi kondisi daring seperti ini, sistem hukum di SMP IBL tetap berjalan, tetap berlaku. Jadi kalau kalian melanggar aturan sekolah, kalian melanggar tata tertib yang ada di sekolah, termasuk menggunakan media sosial dengan tidak bijak, itu bisa dikenakan sanksi dari pihak sekolah. Makanya kalian harus mentaati hukum, baik hukum orang tua kamu, hukum sekolah, dan hukum Allah ya. Kamu harus patuh dan taat dengan hukum, gak boleh melanggar hukum. Jadi kamu ingat, sadar diri kamu siapa. Oh, saya seorang siswa. Oh, siswa harusnya begini. Oh, siswa gak boleh berdua-duaan dengan bukan muhrimnya di malam hari di tempat yang sepi. Oh, siswa gak boleh berkata-kata yang tidak baik. Oh, siswa harus menjaga tata krama yang baik. Itu adalah seorang siswa. Terus menerima diri sendiri. Kamu harus menerima dengan lapang seperti apa diri kamu, kekurangan kamu, kelebihan kamu. Kamu harus tahu, oh kekurangan saya kayak gini nih, saya orangnya mudah tersinggung. Kalau ada orang lain nyinggung saya sedikit aja langsung tersinggung. Kamu harus tahu gimana caranya supaya kamu itu bisa apa ya, kamu bisa mengondisikan diri kamu gitu loh. Jadi kamu harus bisa mengendalikan diri kamu, menerima diri sendiri, menerima apa yang sudah Allah kasih kepada diri kamu. Kemudian membatasi pergaulan seperti yang Bu Uswah bilang berulang-ulang tadi. Kamu harus pandai memilih teman, pilih teman yang baik. Menetapkan tujuan hidup kamu. Tujuan hidup kamu untuk apa sayang? Untuk apa nak? Untuk menjadi orang yang sukses dunia akhirat, atau untuk jadi orang yang terjerumus di dunia baik di akhirat? Silakan, itu pilihan kalian. Kemudian kalian harus menjaga tingkah laku kalian, menjadi anak yang sopan santun, anak yang beretika, anak yang elegan. Elegan bukan berarti harus pakai baju mahal, barang-barang branded, bukan. Jadi anak elegan itu adalah anak yang senantiasa berkata sopan kepada siapapun, berbuat sopan kepada siapapun, melakukan media sosial dengan sopan dan baik dan bijak. Itu adalah anak yang menjaga tingkah laku. Kemudian membatasi waktu di luar rumah. Bosen dong Bu di dalam rumah? Enggak, kalian boleh main di luar rumah tapi harus ada batas waktunya ya. Jadi kalian harus menggunakan waktu seefisien mungkin. Nah, sekarang kita itu hidup di zaman yang tidak semudah seperti zaman Bu Uswah dulu. Sekarang tuh zamannya udah penuh dengan huru-hara, zaman penuh dengan fitnah, dengan kebohongan. Jadi kalian harus kuatkan iman kalian mumpung kalian masih muda. Kalian tanamkan nilai-nilai positif dalam diri kalian, tanamkan nilai-nilai agama dalam diri kalian sebelum semuanya terlambat. Karena mengingat dunia kita sudah tua renta, makanya kalian harus benar-benar menjaga diri kalian, menjaga tingkah kalian, tingkatkan iman kalian ya. Itu tadi tips untuk menghindari pergaulan bebas. Hindari pergaulan bebas kalau kalian tidak ingin menyesal. Ingat ya nak, menyesal tidak ada yang di depan. Menyesal itu selalu di belakang. Sebelum terjadi penyesalan, stop dulu diri kamu. Jadi makanya kamu harus kuasai diri kamu. Kamu harus bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak. Mana yang menimbulkan penyesalan, mana yang tidak. Ya. Mulai hari ini, setelah kamu mendengar layanan informasi dari Bu Uswah ini, kalian harus bisa menata hidup kalian. Hindari pergaulan bebas. Cari teman-teman yang mengajak kamu dalam kebaikan. Kalau ada teman kamu yang mengingatkan kamu kebaikan, mengingatkan kamu sholat, mengingatkan kamu ngaji, genggam terus erat tangannya sampai hari kiamat, karena mereka akan menolong kamu nanti di akhirat ya. Tapi kalau ada kawan kamu yang mengajak kamu, yuk kita ini yuk gak usah daring aja deh, yuk kita kesana aja yuk kita nongkrong yuk gitar-gitaran, dah tinggalin aja, nanti kalian di akhirat saling menuntut gara-gara kamu aku masuk neraka gitu ya. Nah, demikian layanan informasi dari Bu Uswah, sedikit aja ya nak, mudah-mudahan bermanfaat. Jaga diri, jaga kesehatan, jaga akhlak kalian, jaga lisan kalian.
Pokoknya jaga diri kalian. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah. Ini aja yang bisa Bu Uswa sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam sehat dari Bu Uswa. Jangan lupa, jangan tinggal sholat. Jangan lupa tingkatkan iman kalian semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat semuanya.